Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat kita sampaikan kepada qudwah hasanah yang semoga juga senantiasa tercurah rahmat Allah kepada anak keturunan beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita kelihatan, Bu? Kelihatan dikit. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas satu surat yang sungguh sangat tidak asing, ya, gitu. Dan semua kita sudah hafal tanpa pernah merasa menghafal, betul? Semua kita sudah hafal tanpa pernah merasa menghafal. Kenapa? Karena memang bicara tentang Al-Fatihah ini yang di dalam ayat yang saya bacakan dalam Quran surat Al-Hijr tadi, ya, ayat 87, walaqad atainaka sab'a minal mathani wal qur'anal azim, ya, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, ya, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan dari Al-Quran yang agung, wal Qur'anal azim. Dan bukti pengulangan yang banyak itu bisa kita lihat kalau sehari kita baca 17 kali, ya, maka sebulan kita baca 510 kali, betul ya? Ya, kalau nggak percaya hitung sendiri dah, ya. Ya, kalau sebulan baca 510 kali, berarti kita setahun baca ada yang mencongak 6.120 kali. Wow, berapa, Bu? 6.120 kali. Itu setahun, ya. Kalau setahun kita baca jadi sudah 6.120 kali. Kalau hari ini umur kita 10 tahun, dan nggak mungkin umur kita 10 tahun, ya. Dalam 10 tahun berarti kita sudah baca Al-Fatihah itu 61.200 kali. Jadi sangat wajar sebenarnya kenapa kita hafal, kan begitu, ya? Iya. Jadi salah satu syarat untuk mudah dalam menghafal itu adalah memang banyak mengulang. Dan yang dipersyaratkan itu ngulang dulu baru mikir ngapal. Nah, cuma memang kalau kita ini rata-rata mikir dulu mau ngapal, jarang ngulang. Nah, gitu, ya? Ya. Maka kalau kita belum hafal Al-Baqarah, karena memang Al-Baqarah ini belum kita ulang, belum banyak kita ulang. Kalau yang khatamnya 3 hari sekali, berarti ketemu Al-Baqarah berapa kali itu? Sebulan.
10 kali ya, lumayan itu. Kalau sebulan 10 kali berarti setahun udah berapa kali ngulang? 120 kali ngulang. Nah, itu. Jadi ini juga sebenarnya sinyal dari Allah ya. Sinyalnya apa? Bagi kita yang memang mau bertekad untuk menghafal Al-Quran, bukan nanti dulu tekad menghafalnya, banyak dulu ngulang gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya pagi ini insya Allah semoga Allah izinkan untuk membahas dahsyatnya energi Quran surat Al-Fatihah gitu ya. Karena memang catatan yang paling besar dalam interaksi kita dengan surat Al-Fatihah itu kan tadi ya, bagaimana seberapa besar Al-Fatihah itu memberi dampak dan mewarnai keimanan ya. Jadi bukan sekedar, nanti kita akan bahas bagaimana semangat membaca Al-Quran kita gitu ya, bukan hanya semangat membaca Al-Fatihah, tapi semangat membaca Al-Quran kita bisa ribuan kali gitu ya, supaya tidak jomplang dengan Al-Fatihah gitu. Dan semoga juga Allah mencatat pahala bagi kita bahwa bacaan Al-Fatihah kita yang terdiri dari 29 kata ya. Al-Fatihah itu ada 29 kata, 143 huruf. Kalau ibu nggak percaya, hitung aja di rumah ya, jangan hitung di sini ya. Jadi kalau sekali kita membaca tanpa berwudu saja, maka sudah 1430 hasanah yang kita dapat baru baca Al-Fatihah ya. Kenapa sampai 1430 hasanah baru Al-Fatihah doang ya? Karena kebaikan, bicara tentang hasanah, bicara tentang kebaikan, orang beriman itu targetnya kan menjadi kuntum khairu ummah ya, kuntum khairu ummah ya. Kalau bicara tentang kuntum itu maknanya ibu-ibu sekalian garansi ya. Kuntum itu garansi, jaminan kepastian dari Allah yang kalau kita melakukan pekerjaan yang disebutkan dalam kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya, kita akan jadi khairu ummah, walaupun maknanya di situ ummah, tapi ayat tersebut sesungguhnya bisa berlaku secara personal ya. Artinya apa? Kita bisa menjadi sebaik-baik manusia, kita bisa menjadi sebaik-baik umat, khair ya. Karena kata khair itu di dalam Al-Quran paling tidak mewakili 3 makna ya. Khair yang pertama itu adalah perilaku atau sifat ya, itu khair yang pertama. Jadi orang itu khair gak sifatnya? Nah, ya, khair, perilaku atau sifatnya khair. Kata khair yang berikutnya bermakna di dalam Al-Quran itu adalah harta ya. Harta yang bagaimana? Harta yang didapat dari cara yang baik dan diinfakkan di tempat yang baik-baik, itu khair. Nah, baru yang ketiga, Quran itu kalau menggunakan kata khair itu bermakna amal-amal yang pahalanya berlimpah ya. Apa Bu? Amal-amal yang pahalanya berlimpah. Maka kalau kita lihat dalam hadis, kenapa bukan hanya dalam Quran, tapi juga dalam hadis? Karena hadis itu ada representasi perkataan Rasulullah, perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, ya otomatis itu adalah wahyu. Apa contohnya? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Ya. Maka perbuatan-perbuatan yang pahalanya berlimpah itu pasti diwakili oleh kata khair. Nah, maksudnya apa di sini ibu-ibu sekalian?
Kalaulah Al-Fatihah itu punya energi yang dahsyat, apalagi surat-surat yang lainnya. Tapi secara khusus kita akan bahas tentang Al-Fatihah ini karena memang Al-Fatihah ini unik, ya, unik dan memang spesial. Apa istimewanya? Banyak ya. Jadi jangan sampai intinya kita tidak, sudah banyak Al-Fatihah yang kita baca tapi minim dampak, gitu ya. Minim dampak terhadap kehidupan kita, minim dampak terhadap diri dan jiwa kita, gitu ya. Apa penyebabnya? Ya bisa jadi karena tadi tidak khusyuk, tanpa penghayatan, termasuk apa? Minimnya harapan-harapan kita yang kita tujukan kepada Allah ketika kita membaca Al-Fatihah. Ya. Banyak riwayat Umar bin Abdul Aziz ya, kalau baca Al-Fatihah itu lama, bisa berjam-jam. Kita baca Al-Fatihah berapa menit? Bu, kita baca Al-Fatihah berapa menit? Berapa detik malah, bukan lagi berapa menit. Ya. Umar bin Abdul Aziz kalau baca Al-Fatihah itu bisa berjam-jam. Ya. Kenapa bisa berjam-jam? Sampai kemudian nanya gitu ya, menterinya gitu, orang-orang di sekitarnya nanya, kenapa Anda membaca Al-Fatihah begitu lama gitu ya. Maka Umar bin Abdul Aziz, apa bahasa beliau? Karena aku menikmati jawaban-jawaban dari Tuhanku. Karena aku menikmati jawaban-jawaban dari Tuhanku. Karena hakikatnya Al-Fatihah itu bukan kita ngomong sendiri, ya. Al-Fatihah itu bukan kita ngomong sendiri. Al-Fatihah itu adalah dialog. Kalau ngomong sendiri, ya berbunyi sendiri. Gak ada kesempatan untuk yang diajak dialog ngejawab dialog. Contoh, ibu ngobrol berdua, yang ngoceh ibu sendiri, ya, itu dialog, ya kan? Atau memang monolog ya, ngomong dewek gitu. Kalau ngomong sendiri itu apa? Monolog namanya. Nah, yang namanya Al-Fatihah ini bukan monolog tapi dialog, ya. Dialog siapa? Dialog antara hamba dengan Robnya. Kira-kira Bu ya, kalau misalnya kita lagi ngomong berdua, kita ngomong terus, yang satu nggak dikasih kesempatan ngomong, padahal judulnya ngomong berdua, sopan nggak? Nggak sopan, ya, nggak sopan. Ngapa? Nggak dikasih kesempatan ngomong, gitu. Makanya apa? Aku membagi Al-Fatihah itu ya. Nanti kita akan sampai sih kalimatnya. Nah ini ya. Saya membagi salat, ya. Ini hadis qudsi ya. Saya membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Kalimat hadis qudsinya ini bukan saya membagi Al-Fatihah, nyambung ya. Tapi saya membagi salat. Jadi ada jatah Allah di dalam sholat kita itu, ada jatah kita. Nah yang terjadi adalah biasanya kita nggak ngasih jatah Allah di dalam bacaan Al-Fatihah, atau utamanya di dalam sholat kita. Nah ini yang kemudian akhirnya berimbas apa? Harusnya jadikan sabar sholat sebagai penolong, gitu ya. Tapi kok sholat nggak bisa jadi penolong di dalam hidup? Ya. Apa penyebabnya? Tadi adab di dalam sholat kita, karena dalam sholat itu kan bukan hanya sekedar tauhidnya, bukan sekedar hukum fikihnya, tapi juga adab di dalam sholat. Nah, salah satu adabnya itu apa? Ada porsi kita dan ada porsi Allah di dalam sholat. Baik, apa istimewanya? Dalam hadis riwayat Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, demi jiwaku yang berada di tangannya, Allah tidak menurunkan pada Taurat, Injil dan Zabur sesuatu yang sebanding dengan Al-Fatihah.
Jadi di kitab-kitab sebelumnya itu tidak ada yang sebanding dengan Al-Fatihah. Istimewa. Satu-satunya, nggak ada yang sama di kitab-kitab lainnya. Ya. Kemudian apa lagi istimewanya? Diturunkan dari pintu khusus. Al-Fatihah itu ya diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, jadi saat Jibril duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dari atas, ya. Kemudian dia menengadahkan kepalanya dan berkata, Jibril berkata, apa? Suara ini adalah salah satu pintu langit yang dibuka hari ini dan belum pernah dibuka kecuali hari ini. Jadi ketika Jibril lagi duduk di samping Nabi, ada suara dari atas. Kata Jibril kepada Rasul, ini suara dari salah satu pintu langit yang dibuka. Yang pintu ini belum pernah dibuka sebelumnya, ya. Maka turunlah seorang malaikat. Dia berkata, ini adalah seorang malaikat yang turun ke bumi, di mana dia sama sekali belum pernah ke bumi kecuali hari ini. Tuh ya, udah dari pintu khusus, malaikatnya khusus. Kemudian malaikat itu mengucap salam dan berkata, berilah dengan kabar gembira dengan dua cahaya ini yang telah diberikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir ayat Al-Baqarah. Masya Allah, ya. Tidaklah engkau membacanya kecuali akan diberikan. Apa maknanya? Tidaklah engkau membacanya kecuali akan diberikan. Apa yang diberikan? Nanti kita bahas. Apa yang diberikan Allah ketika kita membaca Al-Fatihah. Kalau sampai udah membaca Al-Fatihah nggak diberikan, kan gitu ya? Karena malaikat yang ngomong, tidaklah engkau membacanya kecuali akan diberikan. Nah, itu istimewa, diturunkan dari pintu khusus. Apa istimewanya lagi? Ya, harusnya istimewanya Al-Fatihah itu membawa dampak hubungan dengan Allah, ya. Nah, tadi yang saya sebutkan, Allah berfirman, saya membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Yang saya sebutkan tadi ya. Untuk hambaku apa yang dia minta. Maka sebenarnya salat itu adalah juga doa, ya. Salat itu adalah doa karena berisi banyak yang kita minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawabnya apa? Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Jadi kalau lagi Al-Fatihah tuh kasih jeda, jangan saking hafalnya sampai sudah lupa tadi baca Al-Fatihah apa enggak, jadi ngulang lagi, ya enggak? Sering nggak kayak gitu ya? Saking hafalnya sama Al-Fatihah, bentar, tadi udah Al-Fatihah apa belum? Ngulang lagi gitu. Tandanya apa? Tanda kita tidak memberi jeda, Kata Allah, kira-kira begini Bu, Ibu datang meminta sama orang, nggak babi Bu, ya, nyerocos saja, habis itu Ibu pergi. Ya Allah, saya minta ini, kabur. Kira-kira kalau ketemu orang kayak gini dikasih nggak Bu? Ya enggak lah, gitu. Apa orang ini gitu ya? Kalau kita mungkin ngadepin apa ini orang gitu ya? Datang tiba-tiba minta cas, nyerocos, habis itu pergi gitu. Ya. Udah datang telat. Kebayang nggak? Ya? Iya, udah datang telat, nyerocos saja, habis itu pergi. Ini kita bicara apa? Adab. Maka wajarlah kalau sholat kita itu tidak membawa dampak gitu ya, tidak diberi. Coba ya, nanti kalau arti udah pada tahu ya, insya Allah ya. Oke, kalau saya sebut nanti Ibu baca artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Masih hafal ya? Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari biasa. Ya, mulai ada yang diam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami meminta dan menyembah dan kepadamu kami memohon. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Kau berikan kepada orang-orang beriman. Itu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang diberikan kepada orang-orang yang Kau murkai. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang nanti kita kasih jeda ya. Mulai latihan zuhur nanti. Jadi apa? Ketika kita menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat lain Allah berfirman apa? Hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi ketika baca Maliki Yaumiddin, ya Allah nggak tahu urusannya ya Allah nih, gitu loh. Nyambung nggak Bu? Waduh nggak ngerti dah ini urusan hidup nih udah gitu, ya kan? Nah, saya suka bilang kita itu sok pede sih ya. Kalau mau punya masalah itu sukanya mikir, bukan zikir. Betul nggak? Iya. Jadi kira-kira berat gelas ini berapa? Ada 100 gram nggak? Ya. Ringan apa berat? Ringan apa berat? Ringan ya. Ringan. Kalau saya pegang 1 menit, betul? Kalau saya pegang 1 jam begini, saya pegang setengah hari, stroke. Saya pegang sehari, Bu. Ini gelas cuma 100 gram paling berat. Kalau saya pegang sehari, berat nggak? Berat ya. Makanya Allah tuh sayang banget Bu sama kita Bu. Apa sayangnya Allah itu? Dari kita bangun malam, sholat malam udah baca Al-Fatihah. Kita bilang apa di Al-Fatihah tuh yang kita sebutkan di sini kan? Maliki Yaumiddin. Ya Allah saya ini banyak betul urusan ya Allah, udah gak kepikir, gak sanggup saya Allah sebagai hamba ya Allah. Antar semua ke Allah tuh. Maka apa kata Allah? Hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Bu, kira-kira ya, misal ya, datang gubernurnya sama kita nih ya, bilang kayak gini, tenang aja Bu, urusan ibu urusan saya. Kira-kira beres gak tuh urusan? Bisa jadi beres, itu baru gubernur. Ya gak? Tenang aja Bu, urusan ibu di Lampung ini urusan saya. Gubernur bilang kayak gitu, beres gak Bu? Beres. Kenapa? Karena dia yang punya kewenangan di sini. Nah ini yang punya kewenangan pemilik alam semesta. Kita serahin urusan kita sama Allah, kira-kira beres gak? Lah kenapa kita habis bangun malam pagi masih ada masalah? Allah itu udah sayang banget sama kita. Apa sayangnya Allah Bu? Gak mau lama-lama kita itu dikasih masalah. Orang beriman tuh gak dikasih lama-lama buat megang masalah. Dibaca subuh, keluar tuh masalah. Betul gak? Ada masalah habis subuh, misal ya Bu ya, ada masalah habis subuh, zuhur selesai gak? Selesai.
Kenapa? Udah kita serahin urusan sama Allah. Maliki yaumiddin. Sambil, jadi kalau sudah nyebut Maliki yaumiddin gitu ya, coba nikmati jawaban Allah itu. Sambil kita ngomong di dalam hati, ya Allah, saya serahkan sepenuhnya ya Allah semua urusan hidup dan mati saya. Urusan anak saya, urusan suami saya, urusan kerjaan saya. Maka apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apa yang kita minta? Nasta'in. Ya tak? Pertolongan. Kira-kira Bu, kalau Allah yang tolong, selesai nggak? Selesailah. Nasta'in. Cuman ya tadi kita nggak kasih kesempatan, Allah jawab, ya saya bantu kamu, ya saya tolong kamu, kata Allah. Iya saya tolong, udah tenang aja, saya tolong, kata Allah. Belum sempet Allah jawab, kita udah kabur. Ya. Nah, apabila hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir surat, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi nggak mungkin itu Bu, salah pilih jurusan, salah pilih jodoh, salah pilih, nggak mungkin salah pilih. Kenapa? Sudah ihdinas siratal mustaqim. Salah pilih kerjaan, apalagi salah pilih agama, udah nggak mungkin ya. Nah, itu pengantar kita. Baru sampai di situ aja. Makanya kenapa tadi ya Umar bin Abdul Aziz kalau baca Al-Fatihah lama ya. Apa? Karena saya menikmati jawaban-jawaban dari Tuhan saya. Kita walaupun nggak sampai sekian jam baca Al-Fatihah, agak-agak naik dikit lah ya zuhur nanti. Dari yang berapa detik tadi Bu? Saking hafalnya berapa detik, bukan menit nih, detik. Ya. Nah, mulai agak naik dikit, mungkin 5 menit, syukur-syukur 10 menit. Tapi kalau malam gitu ya, itu luar biasa. Baik, jadi intinya adalah dampak hubungan dengan Allah ya. Jadi jangan sampai di dalam sholat kita itu tidak berdampak kedekatan hubungan kita kepada Allah. Termasuk tadi di luar sholat, Al-Fatihah itu harus menghasilkan hubungan yang spesial ya. Hubungan yang spesial apa? Fazkuruni adzkurukum wazkuruni wala takfurun. Jadi menjadikan kita itu hamba yang apa? Ulul albab. Dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri ya, semuanya selalu senantiasa mengingat Allah. Nah, itu dampak spesialnya begitu tuh. Nah, orang beriman tuh full zikir, bukan full mikir ya. Baik, kita mulai ya Bu ya. Itu belum mulai. Ya kan belum, kan kita belum ngomongin energinya kan? Iya, kita baru ngomongin Al-Fatihahnya, belum energinya. Kita akan bahas ya dampak dan energi dari Quran surat Al-Fatihah ini ya. Siap Bu? Siap ya. Baik, kita mulai yang pertama. Sebentar. Dampak dan energi isti'azah. Ya. Isti'azah itu apa Bu? Ta'awuz ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. An-Nahl ayat 99 sampai 100 ya. Ta'awuz ini ibu-ibu sekalian harus menjadi energi untuk meraih pesan Allah di dalam ayat ini. Apa energinya? Ya. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya.
Syaitan nggak punya kekuasaan, lemah, letoy, lesu dia, gitu ya. Syaitan itu di hadapan orang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Berikutnya, sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Ya. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Taus itu sudah harus dapat menghasilkan energi apa untuk mencapai salah satu target di dalam hidup. Target dalam hidup apa? Ini salah satu target dalam hidup. Kita kadang target dalam hidupnya apa? Yang masih jomblo targetnya nikah, yang udah nikah targetnya punya anak, yang udah punya anak targetnya yang mantu, ya kan? Yang belum punya rumah targetnya mau punya rumah. Nah, obsesi kita emang banyaknya obsesi dunia aja gitu ya. Jadi target akhiratnya nggak jelas gitu ya. Salah satu target utama kita orang beriman itu apa targetnya? Jauh dari godaan syaitan. Itu harus jadi target. Hidup itu harus punya target saya harus jauh dari godaan syaitan. Nah, maka Taus ini Bu punya energi apa? Energi untuk mencapai hidup jauh dari penguasaan syaitan terhadap seluruh sendi kehidupan kita. Masya Allah, kayak mana tuh? Ya. Maka kita harus punya energi untuk menjadi orang beriman dan bertawakal, ya, supaya jauh dari syaitan. Itu tadi. Maka isti'azah ini pembuka ya, pengantar bacaan Quran. Ya, termasuk Al-Fatihah itu tadi ya. Nah, jadi pertanyaan, sudahkah memang isti'azah kita itu ada dampak? Ya, dampak sungguh-sungguh untuk apa? Untuk menjauhkan diri kita dari godaan syaitan. Dan ngadepin syaitan ini Bu, ya kalau lagi kuat imannya mah santai, bener gak? Iya, nggak ngaruh. Tapi kalau imannya lagi turun, la ilaha illallah, berat betul ya. Yang sudah pernah saya bahas dalam kajian kita di dalam Quran surat Al-Insyirah itu ya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Orang kalau nggak lapang dada, sempit dada itu karena apa? Sempit dada itu kan karena kata tadi ya, jiwanya tidak bersih. Orang yang sempit dada itu karena jiwanya nggak bersih. Orang yang jiwanya nggak bersih, kita sebut berarti pasti dia jiwanya kotor. Nah, jiwa yang kotor itulah yang menyebabkan apa? Wizrak, ya. Wada'na anka wizrak, bebannya bertambah. Termasuk yang saya sampaikan beban apa? Beban syariat. Yang apa? Gunungkan kudaki, ya Bu ya. Ya, lautan kuseberangi, masjid samping rumah sulit kudatangi. Ya kan, gitu kan? Itu karena apa? Wizraknya nggak diangkat. Maka isti'azah itu energinya apa? Energi untuk kita punya target jauh dari godaan syaitan. Bagaimana caranya agar jauh dari godaan syaitan? Umar bin Khattab, kita tahu ya Bu ya, Umar bin Khattab sahabat Rasulullah itu. Umar bin Khattab itu kalau lewat satu jalan, ya, lewat satu jalan, terus syaitan papasan sama Umar, ya kabur syaitannya Bu. Syaitan tuh cari jalan lain gitu supaya nggak ketemu Umar, gitu. Keren nggak tuh Bu? Syaitan ketemu Umar lewat jalan itu kabur lewat jalan lain gitu. Saking apa? Takutnya syaitan ketemu Umar. Kita enggak gitu, boro-boro lewat jalan, sholat. Lagi sholat aja didatengin sama dia. Ya, memang kita selemah-lemah iman begitu ya Bu. Saya juga begitu, sama Bu. Lagi sholat masih sempat dia ngedatangin kita, ya, dengan caranya. Waswisnya tuh banyak betul. Astagfirullah. Maka qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Orang mukmin, orang beriman itu apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kenapa salatihim khashi'un? Karena tadi dia terjauh, ya, terhindar dari godaan syaitan. Syaitan tuh nggak berani nyamperin. Kebayang nggak? Orang beriman itu dia lagi tidur aja, syaitan nggak mau deket. Tapi kalau model kita nih Bu, yang setengah beriman, setengah kadang-kadang nggak, kadang-kadang beriman ini Bu ya, boro-boro tidur ngaji kayak gini, muter dia, ya nggak? Iya, lagi ngaji kayak gini dia muter gitu. Macam-macam cara dia, kasihnya ngantuk lah, dikasihnya ngehayal lah, dikasihnya telinga ketutup ngomong apa Umi itu tadi pulang pulang apa, nggak ada yang didapat juga, duduk di sini badannya, begitu ya. Nah itu syaitan. Habis itu dia cekikikan aja, nggak, kita bingung gitu ya. Nah, rajin ngaji tapi nggak banyak juga yang didapat ya kan? Kenapa? Banyak bengong kitanya dibuat sama dia. Badannya di sini, pikirannya kemana-mana ya. Nah, ta'awuz itu Bu energinya ya. Jadi energi, jadi bacaan Al-Quran atau Al-Fatihah yang sudah tadi ya kita terlindungi dari godaan syaitan. Ini ada saya di sini ya, saya sampaikan di sini ya. Ada 6 dampak tarbawi. Ini disarikan dari penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, yang pertama apa kata beliau? Bacaan Al-Quran atau Al-Fatihah yang sudah terlindungi dari godaan syaitan itu akan mengoptimalkan semua fungsi-fungsi Al-Quran yang kita baca. Ya, mengoptimalkan semua fungsi-fungsi Al-Quran yang kita baca. Apa fungsi Al-Quran? Banyak ya Bu ya, di Yunus ayat 57 sampai 58, nanti kita buka di rumah. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'u lima fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hai manusia, ya sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah ya, pelajaran dari Tuhanmu dan syifa, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Syifa. Nah, kalau sampai dalam Quran, Ibu kalau baca Yunus 57 sampai 58, terus kemudian Al-Isra ya, di dalam Al-Isra adalah Quran yang disebutkan Quran ma huwa syifa gitu. Coba nggak apa, itu nggak apa-apa jadi wasilah Bu. Ada penyakit di tubuh gitu ya, sambil begitu lewat ayat itu letakkan tuh tangan kita itu, sambil kemudian apa? Yang ada rasa-rasa nggak enak di badan di mana gitu ya, ketemu ya Allah jadikan Quran syifa gitu ya. Jadi jangan sampai tadi gitu, udah baca Quran, baca Al-Fatihah tadi ya, dari mulai ta'awuz nggak memberi dampak bagi fungsi-fungsi Al-Quran tadi. Quran itu apa? Quran itu syifa, Quran itu hidayah, Quran itu rahmat, Quran itu nasihat. Luar biasa kan, banyak fungsi Quran itu gitu. Jadi kalau sampai sudah baca Quran tidak jadi syifa, sudah baca Quran nggak dapat hidayah ya, sudah baca Quran nggak dapat taufik, nah ya, nasihat dan sebagainya. Nah ini periksa yang pertama apa? Periksa isti'azah kita ya. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, disyariatkan isti'azah itu agar menjadi air yang memadamkan godaan-godaan syaitan. Wa khalaqal janna min marijin min nar ya. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Jadi ayat di atas itu menjelaskan apa? Bahwa Quran itu bagaikan air yang bisa menghidupkan tanah yang tandus gitu ya. Kemudian memadamkan nyala api. Jadi syaitan lagi hot-hotnya lagi panas-panasnya ngegoda, tiba-tiba padam dia gitu ya. Nah isti'azah tuh kayak begitu tuh, kita ngebayangin dia kayak begitu tuh ya, lagi hot-hotnya mau ngegoda kita. Gimana dia mulai hot ngegoda kita tuh? Baru mau ambil Quran ya, baru mau baru mau mulai berangkat tahsin di Dewan Dakwah, itu lagi hot-hotnya itu Bu ya. Ada aja nanti caranya ya.
yang anak rewel, yang masih punya anak, yang suami rewel, yang bertua rewel, nggak jadi berangkat vaksin. Ini betul nggak ya? Iya, ada aja yang mau berangkat, mau belajar ngaji begitu tuh ya. Kemudian apa tadi yang isti'azah itu perannya apa? Kata Ibnu Qayyim, ketika kita baca Quran terhindar dari bukan cuma godaan tapi kehadiran. Saya garis bawahi ya. Bukan cuma terhindar dari godaan, tapi juga terhindar dari kehadiran. Hadir aja enggak dia kalau dengan isti'azah itu. Kemarin saya baca tweet ya. Tweet horor sebenarnya. Ya, tapi kita penting mengambil ibroh ya. Ada tweet horor. Jadi ada seseorang lah kita menyebutnya ya, yang dia ini memang punya gangguan jin ya, saya menyebutnya gangguan jin lah gitu. Kenapa? Karena dia bisa melihat. Orang yang bisa melihat kan berarti dia terkena gangguan ya, tapi dia sampaikan apa yang dia lihat itu. Salah satunya apa gitu ya, dia sebutkan gitu, dia gambarkan gitu, orang kalau pas lagi ngelihat yang jelek-jelek ya, bukan yang jelek-jelek. Kalau dia suatu ketika dia ngelihat temannya itu lagi pacaran, ya, begitu lagi deketan, datang tuh kata dia sebutkan ada makhluk hitam, bentuknya tuh disebutkan makhluk hitam datang ngelilingin teman-teman saya tadi yang lagi pacaran, dia bilang gitu. Ya, ini kalau sampai kiss, mohon maaf ya, sampai berciuman, dia bilang ini yang datang lebih banyak lagi, ngerubuninnya tuh nggak sedikit katanya, ada yang di atas, ada yang di bawah, berputar-putar katanya, bentuknya jelek banget katanya, hitam warnanya ya, dia gambarkan pokoknya menyeringai segala macam lah, dan mereka berbau busuk. Ini nggak kelihatan gitu, tapi dia sampaikan itu, maksudnya apa gitu. Saya nggak ada maksud apa-apa, saya cuma ngasih tahu aja. Cuma maksudnya tadi ya, jadi orang kalau udah berbuat maksiat, yang kumpul ya kayak gitu itu, walaupun kita nggak lihat nih. Makanya kenapa kalau di majelis ilmu itu ya, kita mesti banyak zikir segala macam. Tujuannya apa? Ya tujuannya tadi yang hadir itu para malaikat gitu. Yang datang tuh malaikat. Kalau udah malaikat datang di situ, yang syaitan pasti kabur. Nah, isti'azah taus tadi bukan hanya menyebabkan dia tidak bisa menggoda kita, datang aja dia nggak berani. Kalau isti'azahnya kita itu serius, sambil kalau perlu mungkin bacain dulu artinya deh, baru kita nyebutin isti'azahnya. Misal, ya Allah, dengan sungguh-sungguh saya berlindung, ya Allah berlindung, ya Allah mau baca Quran, ya Allah mau tahsin, ya Allah berlindung, ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Saya hambamu yang lemah, ya Allah mohon perlindungan. Tidaklah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau berulang lagi, kalau belum mantap, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Udah kayak gitu Bu, yang datang siapa? Malaikat ngejagain, nggak mau dia datang. Ya. Nah, dalam satu riwayat pernah ada sahabat ya, yang suatu malam dia sedang di peternakan kudanya, dia lagi baca Quran di peternakannya itu. Tiba-tiba kudanya itu ngeringki, bukan ngeringki, kudanya itu kayak muter-muter gitu ya, pokoknya sampai kemudian dia melihat ada sesuatu yang bergerak di langit gitu ya, kayak ada awan yang bergerak di langit gitu. Maka karena dengan kejadian itu kan dia agak takut tuh, dia sampaikan ke Rasul, saya tadi malam lagi baca Quran nih ya, tiba-tiba ada kejadian begini diceritakan sama dia, kuda saya, kemudian hewan-hewan di sekitar saya, lalu kemudian ada seperti awan yang menutupi di atas langit itu. Maka kata Rasulullah itu apa? Itu para malaikat yang sedang menaungimu karena mendengar bacaan Quranmu. Andai kamu teruskan itu sampai pagi, niscaya tampaklah ia, kata Rasul gitu. Maka salah satu tipsnya Bu, kalau kita lagi di perjalanan
ya, di perjalanan Ibu kan suka tuh naik mobil. Coba Ibu perhatikan deh, kalau kita naik mobil, di dalam mobil itu kita tilawah, di dalam mobil itu kita murojaah atau apapun itu, zikir saja sederhananya, itu kerasa tuh di perjalanan walaupun panas terik, itu seperti posisinya apa? Kita seperti ada yang menaungi. Jadi kita itu nggak kepanasan tuh kalau di jalan tuh. Ya, kenapa? Para malaikat yang menaungi, seneng. Malaikat tuh seneng kalau dengar orang baca Al-Quran. Nah, gitu ya. Jadi itu tadi ya, boro-boro ganggu, datang aja nggak berani. Itu kata Ibnu Qayyim ya. Nah, termasuk kemudian apa kata Ibnu Qayyim, disyariatkan isti'azah agar menggagalkan semua upaya syaitan dalam mengerahkan bala tentara. Nah, karena syaitan tuh bisa mengerahkan bala tentara. Diutus yang ini goda nggak mempan, oh tarik, ganti bala tentara. Iya, ini kayaknya ini orang levelnya agak segini nih. Kalau dikirim syaitan yang kroco-kroco nggak mempan nih ya. Dikirim lagi syaitan yang apa? Levelnya lebih tinggi, yang ngegodanya lebih cihuy gitu. Ya, iya, yang ngegodanya lebih getol lagi gitu. Ya, maka isti'azah itu apa? Menggagalkan semua upaya syaitan dalam mengerahkan bala tentara. Ya. Nah, kemudian disyariatkan isti'azah kata Ibnu Qayyim agar kita kuat dan bertahan dalam beramal salih dalam waktu lama dan dalam hitungan tahun. Nah, isti'azah itu kalau energinya kita betul-betul ambil, kita betul-betul nikmati, maknai, apa kata beliau? Kita akan kuat dan bertahan dalam beramal salih dalam waktu lama, bahkan kata beliau dalam hitungan tahun. Nah, ini nggak mudah nih, beramal saleh dalam hitungan tahun. Nah, contoh nih mau ngajar belajar tahsin di Dewan Dakwah. Ini perlu nih memaknai isti'azah supaya apa? Supaya bertahan. Jangan kadang-kadang kelompok tahsin kan begitu, awalnya memang banyak gitu, begitu di jalan meretel gitu ya. Jadi besok kalau ada yang meretel jangan juga seuzon Ibu ya. Nah, gitu ya. Cuma kita doakan saja, oh moga-moga isti'azahnya berdampak. Wah, gitu ya. Moga-moga ta'awuznya berdampak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Jadi itu 6 dampak isti'azah. Yang kedua, nah, baru sampai isti'azah. Energi basmalah. Maka basmalah harus menjadi energi untuk meraih ayat-ayat berikut. Apa? Wazakirinallaha katsiran wazakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang selalu ingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan, Allah sediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, gitu ya. Jadi basmalah ini menghasilkan energi yang membentuk kepribadian apa? Kepribadian yang selalu ingat dan bersama Allah dalam segala kondisi. Ya. Ada pesan di situ, Bu. Nih, saya kasih pesan bismi. Ya, sengaja dikasih itu. Coba Ibu perhatikan antara kalimat bismillah, ya, lihat ya, dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada beda nggak bismi di bismillah dengan bismi rabbikal ladzi? Apa bedanya? Udah lihat belum? Apa bedanya? Iya, betul ya. Kalau bismi dalam bismillah tidak ada alifnya, betul ya? Nah, kalau bismi kan sama-sama bismi nih. Ya, pesan bismi nih, bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ada pesan berharga di balik penulisan itu ya. Apa pesan berharganya? Jadi kalau kita lihat penulisan Al-Quran di Rasmul Utsmani gitu ya,
Nah, itu ada pesan-pesan yang eksplisit sebenarnya, sangat berharga. Untuk ini jadi bahan tadabbur kita ya. Misal contoh tadi ya, penulisan basmalah. Jadi ketika huruf ba bertemu dengan ismi, ya, huruf ba bertemu dengan ismi dan bersambung, ya, di situ bersambung langsung dengan lafaz apa? Jalallah, ya kan? Lafaz Allah, maka tertulis tersambung menjadi Bismillah. Sedangkan kalau dia tidak tersambung dengan lafaz Allah, ya, dia tersambung dengan selain dengan lafaz Allah, dia pasti ada huruf alif di situ ya. Apa pesan berharganya di situ, Bu? Pesannya ini mengingatkan kepada manusia, kalau ingin berinteraksi dengan Allah, maka berinteraksilah langsung tanpa perantara. Ya. Jadi, tanpa perantara apapun. Nah, kalau jadi selain basmalah Allah pisahkan dengan huruf alif. Ya. Jadi, kalau kita mau berinteraksi dengan Allah, berinteraksi langsung. Jadi nggak usah pakai perantara. Perantara ini, perantara kuburan, perantara, nggak usah. Penyebutan Bismillah itu apa? Ya udah, saya langsung yang mau ngomong sama Allah, nggak usah pakai yang lain-lain. Lain kalau kemudian mengharap berkah, lain ya. Mengharap barokah itu lain lagi. Misal ada orang misalnya, kan kadang-kadang kalau anak pesantren itu kiainya minum gitu, selesai kiainya minum terebutan tuh air bekas kiai. Gitu. Tujuannya apa? Harap berkah guru, boleh aja begitu. Tapi urusan meminta Bismillah, nggak usah pakai perantara ya. Berinteraksi langsung tanpa perantara. Nah, apa bukti bahwa Bismillah yang kita baca berulang itu sudah mewarnai diri kita, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan nyatanya? Ya, kita yang pertama apa? Selalu terucap dalam berbagai aktivitas. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasul. Mau apa aja ya Bismillah. Mau Bismillah berkali-kali juga nggak apa-apa. Angkat wajan Bismillah. Mau mulai apa Bismillah. Mau apa Bismillah. Ya, gitu ya. Nah, termasuk segera mengucapkan ya kalau terlupa. Ya. Kenapa? Karena memang dari Bismillah itu hadir pertolongan, taufik dan hidayah Allah ya. Ketika semua aktivitas itu diawali dengan Bismillah. Kenapa? Para ulama tafsir, ibu-ibu sekalian, menjelaskan ya. Jadi Allah saja memulai wahyunya itu dengan basmalah, kecuali At-Taubah ya. Nah, begitu juga semua surat Al-Quran tadi. Jadi basmalah itu sudah biasa menjadi pengantar amal yang dilaksanakan oleh para anbiya. Nabi Sulaiman itu ya biasa basmalah. Dari dulu basmalah itu udah dipakai dari nabi-nabi terdahulu, bukan cuma Rasulullah. Semua para nabi dan rasul pakai basmalah ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah energi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ada mukjizat angka di balik Ar-Rahman ya, di balik kata Ar-Rahman itu ya. Kata Ar-Rahman itu Bu di dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 57 kali. Nah, sebaliknya di situ kata Ar-Rahim itu 115 kali. Jadi Ar-Rahim Allah itu lebih luas, lebih banyak dibanding Ar-Rahman. Ya. Surat yang paling banyak menyebut kata Ar-Rahman itu ada di Maryam. Di Maryam itu disebut 16 kali kata Ar-Rahman ya. Kemudian di Az-Zuhruf itu ada 7 kali, dan di Al-Furqan itu ada 5 kali. Termasuk Ar-Rahman itu banyak disebut ketika ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan Allah ya, kenikmatan yang Allah berikan gitu. Termasuk di dalamnya ini. Jadi lafaz Bismillah itu punya energi dahsyat ketika disebut oleh manusia yang memang dia sangat dekat ya. Sangat dekat dengan Allah. Maka Rasulullah itu ketika menyebut Bismillah beda efeknya.
Bismillahnya Rasul aja bisa menghilangkan racun. Baik, di Ar-Rahman Ar-Rahim di Al-A'raf ayat 156. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat, sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi rahmat ditujukan bagi siapa, Bu? Rahmat ditujukan, rahmat itu bagi orang-orang bertakwa. Maka penting menjadi orang yang bertakwa, ya. Orang bertakwa itu supaya apa? Supaya mendapatkan rahmat. Maka rugi kita baca Al-Fatihah, tapi kalau kita sampai tidak mendapatkan rahmat Allah yang luas, ya. Dan harus apa? Harus bertambah semangat amal soleh ketika kita tahu rahimnya Allah, nah, gitu ya. Jadi energi Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku tetapkan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Apalagi energi Ar-Rahman Ar-Rahim itu, dalam hadis riwayat muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari, ya, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu diantaranya diturunkan kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi yang diturunin ke bumi itu rahmat Allah cuma berapa, Bu? Satu itu yang bikin binatang yang buas menyayangi anaknya. Nah, itu. Sisanya kapan Allah curahkan? 99 nanti di hari kiamat. Kapan nyurahinnya? Banyak. Saat hari pembebasan, ya. Ini harusnya masuk neraka nih, cuman ternyata kan ada amal solih, gitu ya. Itu rahmat-rahmatnya Allah tuh begitu tuh. Nah, sudah kita bahas ya tahapan-tahapan bagaimana Allah memberikan pembebasan api neraka, ya. Jadi luas rahmat Allah. Yang berikutnya itu adalah energi hamdalah. Apa energi hamdalah? Energi hamdalah itu adalah energi meraih surga Allah, energi meraih jannah. Kenapa hamdalah itu energi meraih surga Allah? Di dalam Quran surat Yunus ayat 10, doa mereka di dalamnya adalah, ya, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma, ya, maha suci engkau ya Tuhan kami. Salam penghormatan mereka adalah salam, dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Jadi kenapa hamdalah? Karena ciri penduduk surga itu adalah orang yang dalam hari-harinya lebih banyak menyebut hamdalah, apapun takdir yang ditetapkan pada dirinya. Jadi penghuni surga itu dalam hidupnya terlatih menyebutkan kata hamdalah apapun takdir yang Allah tetapkan pada dirinya. Itulah kenapa di depan pintu surga itu penduduk surga menyebut alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Lalu surga memberi salam sebelumnya. Apa salam surga kepada orang yang di depan pintu surga tadi? Yang mau masuk nyebut hamdalah, surga kasih salam. Apa salam surga? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, ya, sejahtera atas kamu. Atas apa? Kesabaranmu. Kesabaran yang satu bilang hamdalah. Tuh, apa tuh pesannya? Bu, kalau dapat nikmat hamdalah biasa nggak?
biasalah. Alhamdulillah akhirnya dapat juga. Alhamdulillah.